Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda Sasa semua. Bertemu lagi dengan Sasa Stefani, mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas bab 3. Sebelumnya kita sudah membahas bab 1, perumusan dan penetapan Pancasila. Namun, sekarang kita karena berada dalam kurikulum darurat, maka untuk bab selanjutnya yaitu bab 3, perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Namun ada baiknya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita membacakan basmalah. Saya harap Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu juga ayah dan bunda yang setia menemani Anda saat belajar. Oke, untuk bab 3 ini kita akan bahas tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk kompetensi dasarnya yaitu menganalisis kesejarahan, perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mempunyai tujuan pembelajaran. Yang pertama, menganalisis perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam sidang kedua BPUPKI. Yang kedua, menganalisis pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang ketiga, menganalisis kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang keempat, menganalisis nilai kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang kelima, memiliki tanggung jawab untuk memahami Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara utuh. Kita masuk ke perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembahasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dilakukan dalam sidang BPUPKI, sidang pertamanya yakni pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Kemudian dilanjutkan pada sidang kedua pada tanggal 10 hingga 17 Juli 1945. Dalam sidang pertama dibahas tentang dasar negara, sedangkan pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar dilakukan pada sidang yang kedua. Berikut saya tampilkan peta tempat duduk persidangan BPUPKI sebagai acuan saja. Dan ini keterangan peta tempat duduk persidangan BPUPKI. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI sebagai lembaga yang menggantikan BPUPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 melaksanakan sidang dengan salah satu keputusannya adalah mengesahkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan pada pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam persidangan PPKI tanggal 18 Agustus 1945 dihasilkan keputusan yang ini. Yang pertama, hasil sidang PPKI. Yang kedua, sistematika Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, perubahan naskah Piagam Jakarta dan rancangan Undang-Undang Dasar oleh PPKI. Berikut hasil sidang PPKI. Yang pertama, menetapkan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang kedua, menetapkan Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Yang ketiga, pembentukan KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat. Selanjutnya, sistematika Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebelum dan sesudah amandemen. Sebelum amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Batang tubuh itu terdiri atas 16 bab, 37 pasal, 49 ayat, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan. Sedangkan sesudah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal saja. Namun pasal-pasalnya terdiri atas 21 bab, 37 pasal, 107 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan. Alhamdulillah, sekian dan terima kasih.
Itu saja yang untuk pertemuan kali ini Saza sampaikan. Semoga apa yang Saza sampaikan itu bisa Ananda mengerti dan Ananda pahami. Atas perhatiannya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.